Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Risandi dengan NRP 1940100175 dari kelas 19 MJC. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai materi strategi kreatif komunikasi pemasaran. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kreatif komunikasi pemasaran. Strategi kreatif adalah suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan oleh suatu perusahaan melalui pendekatan gambar visual atau kata verbal. Di mana di dalam strategi kreatif ini, suatu perusahaan yang melakukan periklanan harus bisa menginformasikan dan mengkomunikasikan pesan yang ingin mereka sampaikan terhadap targetnya secara efektif, informatif, dan komunikatif agar sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, nah di sini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh periklanan dalam rangka mencapai tujuan periklanan yang efektif dan sukses. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu penetapan target market atau audiens. Nah, target market sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu periklanan, yaitu bertujuan untuk eh, menekankan, menyasar iklan ini terhadap suatu kelompok atau target yang diinginkan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu perencanaan media. Perencanaan media dalam suatu pembuatan periklanan sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan merencanakan media, penggunaan media apakah itu baik media cetak seperti koran, majalah, atau menggunakan media televisi, radio, atau bahkan menggunakan media sosial yang sedang viral sekarang, sangatlah penting dan disesuaikan dengan apa tadi yang di poin 1 yaitu target market yang telah kita pilih. Dan di sini juga terdapat unsur-unsur biaya yang mempengaruhi dalam pemilihannya. Yang ketiga, yaitu perencanaan pesan yang kreatif. Perencanaan pesan yang kreatif sangatlah penting dalam suatu iklan, karena pesan yang ditampilkan dalam iklan itu memang haruslah singkat, padat, dan jelas, dan juga kreatif dibuat oleh suatu tim periklanan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan eksekusi gaya dan daya tarik dari iklan. Nah, setelah tadi penetapan target, memilih media, dan juga membuat pesan yang kreatif, maka hal tersebut harus diimplementasikan dengan pembuatan eksekusi dari iklan yang sangat-sangat menarik dan juga dengan gaya pembawaan yang menarik juga. Hal ini untuk menarik para audien melihat iklan kita dan melakukan kegiatan yang kita harapkan, yaitu melakukan konsumsi terhadap produk yang kita iklankan. Selanjutnya, nah, strategi kreatif bertujuan untuk menciptakan iklan sebagai sarana pemasaran yang efektif. Di sini terdapat branding, promosi, positioning. Strategi pemasaran ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini terdapat pertanyaan 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Nah, di sini terdapat what. What itu apa tujuan? Apa tujuan dari pembuatan periklanan ini pastinya. Yang selanjutnya ada who, yaitu siapa halayak yang akan kita jangkau. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa kita di sini harus menargetkan audien yang kita sasar. Selanjutnya ada when, yaitu kapan iklan dipasang. Yaitu pemasangan iklan sangat-sangat penting momentumnya untuk dilakukan, seperti contohnya pemasangan iklan produk minuman marjan yang biasa melakukan periklanan pada bulan-bulan puasa, yang dimana pada bulan tersebut
eh, produk tersebut memang banyak dicari oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu where, di mana iklan ini akan dipasang sangat-sangat berpengaruh juga, dan juga why, mengapa harus demikian ya. Hal ini juga sangatlah penting, dan yang terakhir yaitu bagaimana bentuk dari iklannya sendiri. Selanjutnya, nah, kreatif itu pada dasarnya adalah kemampuan melihat sesuatu yang biasa dengan cara yang tidak biasa disertai dengan imajinasi ya. Imajinasi dan pemikiran yang ilmiah dalam rangka menciptakan hal yang baru yang mampu mengeluarkan energi positif dan juga hasil yang berbeda daripada yang sebelumnya yang dapat kita praktikkan dan kita gunakan, dan hal ini disebut kreativitas. Selanjutnya, nah, iklan dikatakan kreatif jika memenuhi beberapa poin berikut ini. Yang pertama yaitu unik dan beda ya. Ya, iklan memang harus memiliki keunikan dan perbedaan dibanding iklan-iklan yang lainnya untuk menonjolkan jati dirinya. Yang kedua yaitu mudah diingat. Ya, seperti contohnya pada iklan produsen sepeda motor Yamaha yang menggunakan model komedian komeng dengan slogannya Yamaha semakin di depan. Itu notabene adalah iklan yang cukup lawas, namun dapat kita ketahui bahwa hal tersebut masih bisa diingat sampai sekarang. Selanjutnya yaitu asli atau original ya. Iklan itu harus asli dari kita, tidak ada unsur jiplak-menjiplaknya. Yang selanjutnya ada mempunyai efek ya, yaitu impactful. Tentu iklan tersebut harus mempunyai efek terhadap penjualan produk kita di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu iklan dikatakan kreatif juga apabila mengejutkan ya. Mengejutkan di sini maksudnya seperti contohnya ada kata gebiar diskon dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu iklan dikatakan kreatif jika memiliki sifat kebaruan. Selanjutnya, nah, di sini yang terakhir yaitu siapa yang menyiapkan strategi kreatif dalam sebuah agensi. Dalam sebuah agensi tentu memiliki tim untuk menyiapkan strategi kreatif. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara makro dan juga secara mikro. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan dari saya mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.